Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Purnama Sidi dan MTTV Channel yang baik, yang dirahmati Allah. Sore ini Ramadan penuh hikmah bersama saya Ani Jumrotun, peserta Sekolah Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tahun 2024. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sentiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dimudahkan untuk bersilaturahim meskipun hanya melalui siaran tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut syukuri itu. Allah juga telah sampaikan kita sampai pada hari ini, sampai pada sore ini dengan nikmat menikmati hari-hari Ramadan penuh dengan kekhusyukan. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam sentiasa kita haturkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Insyaallah, amin. Sahabat Purnama Sidi dan MTTV Channel yang baik, yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi semangat untuk sentiasa menghidupkan Ramadan kita dengan satu amalan yang diperintahkan Rasulullah untuk diperbanyak, yaitu salawat. Satu-satunya amalan yang Rasulullah perintahkan untuk kita perbanyak. Sahabat Purnama Sidi dan MTTV Channel, sebagaimana yang kita ketahui, satu kali salawat yang kita haturkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi, akan Allah balas 1000 kali salawat kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau wa ala ali Muhammad. Bayangkan jika Allah membalas salawat itu kepada kita 10 kali. Allah langsung yang memberikannya. Kita mendoakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Begitu juga Allah akan mengembalikan salawat itu kepada kita 10 kali. Masya Allah. Allah langsung yang akan bersalawat kepada kita 10 kali. Artinya 10 kali salawat yang Allah kembalikan kepada kita itu satu bentuk rahmat Allah. Jadi 10 kali rahmat Allah bisa dikembalikan kepada kita, misal dalam bentuk kesehatan,
Satu kebaikan lainnya dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Satu kemudian lagi dalam bentuk anak-anak yang salih yang menyejukkan hati dan pandangan kita. Satu kali lainnya misalkan rizki yang berkah melimpah ruah. Satu lagi misalkan keluarga yang menyenangkan dan lain sebagainya. Itulah bentuk-bentuk dari berlipat gandanya rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita saat kita membaca salawat. Jadi jangan sepelekan salawat ini. Marilah kita sentiasa menghidupkan Ramadan kita dengan memperbanyak salawat. Kemudian kata para ulama, sebagian ulama, para habaib mengatakan bahwa salawat adalah gurunya orang yang tidak punya guru. Apa ini maksudnya? Ada suatu kisah. Kisah ini dari seorang yang membetulkan jam gitu. Tukang servis jam gitu nggih bahasanya. Nah, tukang servis jam ini adalah seorang yang tergolong solih, bisa dikatakan solih karena banyak melantunkan salawat di sela-sela kesibukannya membetulkan jam, di sela-sela kesibukannya hari-harinya menservis jam-jam itu. Beliau senantiasa melantunkan salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering dan rutin beliau lakukan. Kemudian suatu hari beliau bermimpi ditemui oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai fulan atau wahai bapak tukang servis jam ini gitu misalkan, katakanlah kalau bahasa kita. Jika kamu memiliki hati yang tidak ada kebencian dari pagi hingga sore, maka engkau sudah termasuk melakukan sunnahku. Dan barang siapa melakukan sunnahku atau barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, itu mimpinya bapak tukang servis tadi. Kemudian terbangunlah bapak ini dari mimpinya dan mengingat kembali apa yang terngiang-ngiang kembali apa yang diucapkan oleh Rasulullah seketika itu, dan keselanjutannya bapak ini bisa menerapkan pesan Rasulullah dalam mimpinya ini ke dalam kehidupannya. Gitu. Saat ada kebencian di dalam hati, langsung dihilangkan. Ada sebel, ada rasa-rasa iri, dengki, dan sebagainya penyakit hati lainnya, langsung dinetralisir. Beliau langsung buang semuanya. Karena teringat pesan Rasulullah itu tadi. Supaya bisa mengamalkan salah satu sunnahnya, yaitu tidak ada kebencian dalam hatinya, gitu. Kemudian suatu hari ada seorang datang kepada bapak tukang servis jam ini. Seorang ini adalah seorang muhaddis atau ahli hadis. Beliau datang untuk keperluan berkaitan dengan jamnya. Kemudian dibetulkanlah jam ahli hadis ini oleh bapak tukang servis tadi. Kemudian bapak tukang servis tadi karena mengetahui seorang yang datang adalah ahli hadis, maka beliau bertanya, ya Syekh, kalau bahasa kita Ustadz gitu nih. Ya Syekh, bolehkah saya bertanya gitu. Kemudian kata Syekh, silahkan, apa yang akan Anda tanyakan. Kemudian ditanyakanlah. Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah berpesan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian bapak atau syekh yang ulama ini
mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak, amalan apa yang membuat jenengan bisa mimpi seperti itu?" Kemudian bapak ini menjawab, "Saya tidak punya amalan apa-apa, Syekh. Bagaimana mungkin saya mengamalkan sesuatu atau amalan tertentu sementara saya sibuk, hari-harinya sibuk seperti ini, sibuk membetulkan jam, sibuk mengurusi pekerjaan saya." Kemudian ulama ini mengatakan, "Tahukah kamu bahwa apa yang disampaikan Rasulullah dalam mimpimu itu adalah sebuah hadis?" Nah, ternyata yang disampaikan Rasulullah itu adalah hadis, yaitu hadis tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya, barang siapa yang tidak memiliki rasa benci atau kebencian di dalam hatinya dari pagi sampai sore atau sampai petang, maka dia telah menghidupkan sunnahku. Nah, sementara barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka dia akan bersama Rasulullah di surganya Allah. Masya Allah. Ternyata satu amalan yang dilakukan oleh seorang yang tidak punya waktu untuk menuntut ilmu, tidak punya waktu untuk melakukan suatu amalan atau ibadah yang panjang, tapi beliau punya satu amalan yang spesial, yaitu senantiasa melantunkan salawat. Ternyata langsung Rasulullah sendiri yang menjadi gurunya. Inilah suatu kisah, dan masih banyak kisah lainnya yang bisa bisa menggugah kita untuk senantiasa bersalawat, untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Banyak sekali kisah, tentunya tidak dapat saya paparkan atau ceritakan pada sore hari ini mengingat waktu yang sangat terbatas. Jadi sahabat Purnama Sidi dan MTTV channel yang baik yang dirahmati Allah, sore ini kisah tentang kecintaan kepada Nabi mungkin hanya sekelumit itu. Namun semoga dapat kita ambil hikmahnya bahwa sholawat kepada baginda Nabi ini sangatlah penting. Maka dari itu di Ramadan tahun ini jangan sampai kita terlewat, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini dengan tidak memperbanyak salawat. Jika tahun lalu kita disibukkan dengan wirawiri, hura-huri yang kurang ada manfaatnya, atau yang kita sebut main-main saja, sore-sore cari takjil, uang kita boroskan untuk beli makanan terlalu banyak, makan tidak seberapa, tidak habis, ngumpul di kulkas, bukanya nanti pas lebaran. Udah basi semua, nggih. Ramadan yang harusnya hemat justru malah boros. Itu jangan sampai kita ulangi di tahun-tahun ini. Kita gunakan betul-betul waktu demi waktu yang ada di Ramadan tahun ini. Kalau kita hitungnya 1 bulan itu terlalu panjang, tapi mungkin kita bisa bagi lagi 1 bulan 30 hari. 30 hari ada setiap harinya. Dari 1 hari, kalau kita tidak melakukan kesalahan dalam 1 bulan, sepertinya itu sulit. Kalau dalam 1 minggu, 1 pekan, sepertinya sulit. Kalau dalam 1 hari, mungkin itu juga agak berat sedikit. Namun jika kita belah-belah lagi dan kita dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, jam demi jam berusaha untuk tidak atau menghindari perbuatan yang sia-sia, insya Allah kita mampu. Jadi di sela-sela jam-jam ini mari kita gunakan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Kemudian kita juga tidak harus kemudian banyak bersolawat,
kemudian nanti akhirnya bermimpi bertemu Rasulullah. Tidak harus begitu. Namun yang jelas saat kita bersalawat, Allah akan lebih banyak menurunkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga insya Allah kita akan senantiasa dibimbing dalam kebaikan. Itu yang kita harapkan. Terlebih kita sebagai seorang pendidik, misalkan kita sebagai seorang ibu mendidik anak-anak kita, kita sebagai seorang guru mendidik murid-murid kita, kita sebagai seorang suami mendidik istri, anak-anak dan keluarga kita. Tentulah kita harus banyak mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah bimbing lidah kita mengucapkan yang baik-baik, mengucapkan yang bermanfaat. Nah, untuk itu wasilah untuk senantiasa Allah bimbing kita selalu dalam kebaikan. Perbanyaklah kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Purnama CD dan MTTV channel yang dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita hidupkan Ramadan ini dengan rasa supaya Allah datangkan ampunan. Rasa apa? Kita baca salawat, hadirkan rasa di dalam hati kita. Kita beribadah salat tarawih, hadirkan rasa di dalam hati kita. Kita bersedekah, hadirkan rasa di dalam hati kita. Bahkan untuk kegiatan atau amalan yang sejatinya itu seperti bukan ibadah, misalkan memasak, mencuci piring, memandikan anak, nyuapin anak, bersih-bersih, menyetrika, hadirkan rasa di dalamnya bahwa itu adalah suatu ibadah, suatu amalan, terlebih di bulan Ramadan. Jadi hadirkan rasa-rasa itu, kita harap semuanya itu untuk Allah, untuk beribadah. Demikian sahabat Purnama CD dan MTTV yang dirahmati Allah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak tutur kata, perkataan atau kalimat yang kurang tepat ataupun kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ramadan tahun ini kita dapat raih dengan nilai yang sempurna di hadapan Allah. Marilah kita sama-sama berikhtiar untuk mendapatkan nilai terbaik di hadapan Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .8 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.